Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, subuh hari ini kita diberikan Allah kesempatan untuk kembali menghirup udara segar dan tentu untuk mensyukuri anugerah nikmat yang luar biasa dari Allah tersebut dengan menjalankan ketaatan-ketaatan, kewajiban-kewajiban dan juga berbuat baik untuk kita, untuk saudara, untuk keluarga dan juga untuk masyarakat yang kita cintai bersama. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali berjumpa dalam kuliah subuh yang dilaksanakan oleh Masjid Al-Irsyad Surabaya. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh baginda Nabi sebagai orang yang mendapatkan keberkahan di waktu pagi. Dan juga semoga kita menjadi orang-orang yang didoakan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang-orang yang mendapatkan keberkahan dengan bersedekah subuh. Sebagaimana sabda beliau bahwasanya setiap pagi ada 2 malaikat yang diutus. Salah satu dari mereka berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah." Dan kemudian malaikat satunya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir." Nah, ini merupakan kesempatan yang juga sangat berharga untuk kita lewatkan bersedekah di subuh hari bersama Masjid Al-Irsyad Surabaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap harta yang kita keluarkan dan juga nantinya memberikan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Selamat mengikuti, selamat menikmati dan selamat menjadi orang-orang yang diberkahi Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu, kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita, dan semoga setiap amal ketaatan yang telah kita lakukan dan telah kita kerjakan dengan susah payah menjadi sebuah amal yang diterima sebagaimana Allah menerima amalan para nabi dan amalan para rasul. Tidak ada yang paling mengkhawatirkan setelah kita beramal kecuali adalah bagaimana kita senantiasa diliputi rasa khawatir apakah amal kita telah diterima oleh Allah ataukah tidak. Maka inilah yang menjadikan kita bisa memahami kenapa Rasulullah tidak pernah meninggalkan satu zikir yang beliau lazimi setiap habis subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Karena pada dasarnya menjadikan amal kita dapat diterima itu jauh lebih susah daripada sekedar kita beramal. Maka tentunya kita ingat dengan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kunu liqabulil amali asyaddu ihtimaman minal amal. Sesungguhnya jadilah manusia, orang yang beriman, yang senantiasa selalu memperhatikan bagaimana amalmu dapat diterima oleh Allah. Itu jauh lebih penting daripada kamu memperbanyak amalmu, kamu memperbanyak kuantitas ibadahmu, tetapi kamu tidak memperhatikan bagaimana amal itu dapat diterima oleh Allah. Inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah pada sisa kehidupan kita. Seiring kita memohon kepada Allah semoga kita diberikan kesehatan, maka kita memohon betul kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah anugerah amal kita dicatat olehnya, disimpan di sisi Allah, diawetkan di sisi Allah, dan kita akan temukan amal itu kelak ketika kita berdiri di dalam pengadilan Allah. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di akhir dan di detik-detik kita menjelang bulan Ramadan yang akan datang dalam hitungan beberapa pekan, yang akan datang dalam beberapa hari ke depan. Dan tentunya kita senantiasa bersyukur atas kenikmatan besar ketika kita dikumpulkan di taman ilmu. Siapapun yang mereka sedang diberikan kesempatan untuk melazimi majelis ilmu, berarti Allah sedang memberikan kepadanya shortcut menuju kepada surganya Allah. Karena sesungguhnya jalan kita menuju surga ada jalan shortcutnya. Dan di antara jalan shortcut yang kita menuju kepada surga adalah duduknya dan melaziminya kita pada taman-taman surga. Yaitu adalah taman ilmu.
Makanya inilah yang menjadikan kita selalu ingat dengan apa yang diucapkan dan disampaikan oleh Imam Ahmad. Al-ilmu la ya'diluhu syai' idza salahat niyatuhu. Keutamaan ilmu, pahalanya tidak mampu ditandingi oleh apapun apabila orang yang mencari ilmu niatnya benar. Bagaimana niat itu menjadi benar? Maka Imam Ahmad mengatakan apabila orang yang mencari ilmu niatnya untuk membebaskan kebodohan yang ada pada dirinya di hadapan Allah, maka niatnya telah menjadi benar. Semoga kita setelah diberikan oleh Allah sebuah amalan shortcut menuju kepada surga, semoga niat kita yang bertengger pada hati dan jiwa kita, niat kita semata-mata karena Allah untuk membebaskan kebodohan kita di hadapan Allah. Orang yang terhina di hadapan Allah yaitu adalah mereka yang bodoh tentang Allah, bodoh tentang Rasul, bodoh tentang agama yang dia imani, padahal agama itu merupakan jalan keselamatan menuju kepada keselamatan akhirat. Nah, inilah yang menjadikan kita bersyukur betul bahwasanya kita diberikan kesempatan untuk duduk di taman ilmu dan tidak ada zat yang memberikan anugerah sebesar ini kecuali hanyalah Allah semata. Kepada Allah kita bersyukur, kepadanya kita senantiasa mengharapkan rahmatnya, dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan pembahasan kita yang kedua. Bagaimana ketika kita akan menjelang dan bagaimana ketika kita akan mendapati bulan Ramadan, diberikan oleh Allah kesempatan itu pada kesempatan kita, yang semoga kita diberikan kesehatan dan diberikan umur panjang untuk mendapati bulan Ramadan. Tentunya kita paham betul bahwasanya memaknai Ramadan dengan ilmu tentunya sangat berbeda dengan mereka yang memaknai Ramadan tidak dengan ilmu. Karena apapun yang dilandasi dengan ilmu akan berbeda pahalanya, berbeda bobot kualitasnya dengan mereka yang tidak dilandasi dengan ilmu. Karena Allah sudah menyampaikan kepada kita, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Mereka tidak pernah sama di sisi Allah. Dan itulah yang menjadikan kita memiliki sebuah alasan indah. Kenapa kita membahas tentang Ramadan kaitannya dalam masalah tazkiyatun nafas? Karena kita faham betul masalah Ramadan itu bukan hanya masalah fikih, tetapi Ramadan itu merupakan satu madrasah yang ibaratnya pada madrasah itu terdapat di dalamnya ada materi tentang fikih, ada materi tentang akidah, ada materi tentang tauhid, sebagaimana pada puasa Ramadan ketika dia menjadi madrasah maka ada materi yang berkaitan dengan tazkiyatun nafas. Dan inilah sejatinya yang harus senantiasa kita persiapkan, karena banyak di antara penuntut ilmu yang mereka seakan tidak mengetahui apa kaitannya Ramadan dengan tazkiyatun nafas, padahal pada dasarnya Ramadan itu kaitannya dengan tazkiyatun nafas. Karena pada dasarnya madrasah Ramadan proses untuk mencetak manusia supaya manusia menjadi orang yang betul-betul bertakwa setelah Ramadan itu selesai. Dan itu harus selalu memperhatikan bagaimana kita menempa hati kita, mempersiapkan jiwa kita ketika memasuki Ramadan supaya predikat ketakwaan bisa kita peroleh dan didapatkan oleh setiap orang dan didapatkan oleh seseorang yang mereka betul-betul memperhatikan bagaimana hatinya ketika mereka menjalani aktivitas pada bulan Ramadan yang Allah berikan kepadanya. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami betul kaitannya tazkiyatun nafas pada Ramadan sangatlah besar pada kehidupan kita. Pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas betapa besarnya kita ini harus mempersiapkan masalah hati kita. Bahwasanya Ramadan itu yang paling penting adalah mempersiapkan hati dulu. Karena mempersiapkan hati merupakan salah satu di antara syarat sah ibadah dan ketaatan yang kita lakukan itu terletak pada hati kita. Ibadah sebesar apapun apabila tidak terjaga dari hati yang terjaga, maka seluruh ibadah itu akan menjadi rusak dan tidak ada faedahnya di sisi Allah. Saya kemarin sudah menyampaikan pada satu riwayat yang sahih dalam riwayat Muslim, bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan di dalam salah satu hadisnya dan sabdanya, bahwasanya inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati salasatun. Orang yang pertama kali akan diputuskan nasibnya untuk masuk ke neraka ada 3.
Yang pertama, rajulun qatala fi sabilillahi faqatala hatta qutila fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Faqala lahu ma amilta fih qala qataltu fika qala kadzabta walakinnaka qatalta liyuqala annaka jari'un faqad qila wa umira ala wajhihi hatta ulqiya finnar kama qala Nabi. Kita menjumpai bagaimana Rasulullah mengatakan orang yang diputuskan nasibnya untuk masuk ke dalam neraka itu ada 3 orang. Yang pertama yaitu adalah orang yang mereka sepanjang hidupnya dia berjihad, dia berperang. Ketika dia mati di dalam peperangan itu harusnya dia mendapatkan surga, karena kedudukan yang paling dekat dengan kedudukan para nabi dan para rasul adalah para syuhada. Maka diperlihatkan oleh Allah, inilah kedudukan yang harusnya kalian dapatkan. Tapi ketika mereka melihat apa yang Allah janjikan itu, mereka ditanya lagi oleh Allah, ma'amil tafih, apa yang dulunya kalian lakukan ketika hidup di dunia? Maka orang-orang itu mengatakan, kami ketika hidup di dunia berperang. Lalu Allah berfirman, untuk siapa? Untukmu ya Allah. Maka Allah berkata dan menyanggah, kadzabta, kamu bohong, kalian dusta. Sesungguhnya kalian itu ketika berjihad bukan untukku, tetapi supaya kalian disebut pemberani. Faqad qila, dan sesungguhnya kalian telah disebut dan mendapatkan gelar sebagai pemberani. Lalu dibenamkanlah wajahnya ke daratan mahsyar, diseretlah wajahnya sampai dilemparkan ia ke dalam neraka. Pertama kali mencicipi api neraka, bukan karena zina, bukan karena membunuh, bukan karena minum khamr, walaupun itu semuanya dosa besar, tetapi justru karena dia melakukan amalan besar, tetapi terpeleset dan tergelincir pada hatinya, dan itulah yang menjadikan dia mendapatkan azab pada kehidupan di neraka disebabkan tergelincirnya niat ketika amalan besar itu tidak tertopang dari hati yang betul-betul terjaga. Tentunya Bapak dan Ibu sudah bisa melanjutkan hadis ini. Yang kedua yaitu adalah mereka yang senantiasa di dalam hidupnya mereka mencari ilmu, mereka berdakwah, mereka membaca Al-Quran. Tapi niat mereka bukan karena Allah. Yang membaca Quran supaya disebut qari yang suara bacaan Qurannya merdu. Yang mengajar ataupun yang belajar supaya disebut alim. Dan akhirnya mereka tidak mendapatkan apa yang Allah janjikan, yaitu surga yang dekat dengan derajatnya para nabi. Karena ilmu keutamaannya besar, yang mana keutamaan ilmu tidak mampu ditandingi oleh apapun seharusnya. Tapi ketika tergelincir niatnya, Allah gelincirkan, Allah benamkan amalnya, hingga Allah benamkan wajah mereka ke daratan mahsyar dan dilemparkanlah mereka ke dalam neraka menyusul si mujahid yang salah niat. Dan yang ketiga adalah orang yang mereka bersedekah tetapi telah gelincir di dalam niatnya. Hadis ini memberi peringatan keras kepada saya, kepada kita semuanya. Peringatan keras itu adalah bagaimana setiap ibadah sangat membutuhkan bagaimana komposisi hati dan bagaimana kondisi hati. Karena ibadah sebesar apapun, ketika tidak ditopang dengan kondisi hati yang baik, kondisi hati yang terjaga, maka pada dasarnya kerusakannya sangatlah luar biasa. Efek damage-nya tidak terkirakan dan tidak terperi apabila kita tidak memperhatikan penting masalah ini pada kehidupan kita melakukan ibadah. Hadis tadi perlu kita hadirkan supaya kembali memberikan peringatan kepada kita. Jangan hanya fokus pada amalan besar yang kita lakukan dan kita kerjakan, tapi fokuslah pula pada apa yang ada pada hati kita. Karena apa yang ada pada hati kita itu sangat-sangat mempengaruhi apa yang akan kita peroleh di sisi Allah, yaitu apa yang tertera pada hati kita. Nah, itulah yang menjadikan akhirnya kita paham. Berarti kalaulah kita hari ini kita menjumpai banyak orang yang mereka berbenah rumahnya sebelum menyambut Ramadan, berbenah masjidnya, berbenah pondoknya, berbenah suraunya dan musolanya, dicat kembali, dibangun kembali dan direnov sebelum Ramadan. Saya banyak sekali menjumpai masjid yang direnov sebelum Ramadan ini untuk menyambut jamaah ketika di bulan Ramadan. Kalaulah rumah, kalaulah surau, kalaulah musola, kalaulah pondok pesantren, mereka berhias sebelum datangnya Ramadan, maka sesungguhnya kita pun layak untuk berhias, dan tidak ada hiasan yang paling layak untuk kita persiapkan kecuali adalah persiapan hati kita ketika akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Nah, inilah yang menjadikan kita paham bagaimana Ramadan dan tazkiyatun nafas pada dasarnya
merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Orang kalau menjalani Ramadan, ya harus tazkiyatun nafas, harus dia perhatikan, karena persiapan tazkiyatun nafas merupakan persiapan yang sangat besar, yang tentunya sangat mempengaruhi bagaimana Ramadan yang akan kita lakukan dan akan kita jalani. Kemarin kita sudah membahas ada 3. Ada berapa yang kemarin sudah kita bahas, Ustaz? Ada 3 ya? Ada berapa, Ustaz? Ada 3 ya? 1, memperbanyak taubat dan istighfar kita kepada Allah ya. Memaafkan. Baru 2 ya berarti. Kemudian khawatir amal kita yang dikerjakan masih kurang. Ya. Memberikan hak kehidupan untuk Allah ya. Ya. Berarti 3 baru. Ya. Kemarin kita baru membahas 3 dan ini merupakan part yang kedua sekaligus part yang terakhir. Di dalam persiapan kita, di dalam persiapan menuju kepada bulan Ramadan sebagaimana yang kemarin kita sampaikan. Yang pertama yaitu adalah bagaimana kita memperbanyak istighfar kita kepada Allah. Memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pesan dan wasiat agung yang disampaikan oleh Syekh Shinqiti. Beliau mengatakan, tidaklah seseorang ketika mereka telah menghadapi Ramadan kecuali tidak ada sikap yang baik, kecuali adalah sikap membersihkan hati kita dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Karena yang menghalangi kita untuk konsisten dan istiqomah dalam satu madrasah besar yang bernama Ramadan tidaklah yang merusak sikap konsistensi kita dan istiqomah kita di bulan Ramadan kecuali adalah karena dosa dan kemaksiatan yang masih dibawa manusia ketika menuju kepada bulan Ramadan. Dosa dan kemaksiatan itu tidak akan mungkin bersatu dan berpadu dengan ketaatan di satu tempat. Karena 2 perkara ini layaknya air dan minyak yang tidak mungkin disatukan. Makanya itulah yang menjadikan kita paham, kita harus memenangkan ketaatan. Cara kita memenangkan ketaatan ketika di bulan Ramadan, perbanyaklah kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita melakukan dosa-dosa besar, ya tobat sebelum Ramadan itu datang, supaya beban atas dosa yang telah kita tebus dengan kita bertobat, maka itulah yang menjadikan konsistensi kita dan istiqomah kita bertahan lama sampai di akhir bulan Ramadan itu selesai. Karena dosa yang telah ditebus dengan tobat, telah ditebus dengan istighfar, maka akan menjadikan seseorang lebih bersih hatinya, dan hati yang bersih itu mampu menampung ketaatan lebih lama daripada hati yang ada tertera padanya dosa dan kemaksiatan. Ya. Jadi mulai kapan, Ustadz? Ya mulai ketika kita menyadari bahwasanya kita menuju kepada bulan Ramadan. Kalau ada di antara kita yang dosanya yang berkaitan tentang haknya manusia, ya kita kembalikan haknya mereka. Kalau memang dosa kita berkaitan tentang hak manusia, perbanyaklah terus untuk bertobat, perbanyaklah terus untuk beristighfar kepada Allah dengan satu niatan yang kita hadirkan pada hati kita. Kita beristighfar, kita bertobat kepada Allah supaya bersih ketika Ramadan, sebelum Ramadan itu datang, dan ketika Ramadan itu datang, kebersihan hati yang telah ditebus dengan taubat dan istighfar yang telah dilakukan menjadikan kita memiliki semangat yang tidak cepat putus dan semangat yang tidak cepat pudar sampai Ramadan itu selesai, berdasarkan kepada taubat dan istighfar yang kita lakukan sebelum Ramadan itu datang. Ini merupakan proses pembersihan hati dan jiwa. Tidaklah dosa itu sebagaimana titik hitam yang tertera pada lembaran putih. Ketika dosa-dosa itu semakin banyak titik yang akan tertera pada permukaan lembaran putih, dan akhirnya lembaran putih menjadi hitam yang tidak bisa diketahui bagaimana asalnya yang putih. Dan itulah yang menghalangi bagaimana seseorang manusia mendapatkan kenikmatan. Karena yang menghilangkan kenikmatan itu adalah dosa dan kemaksiatan. Sebagaimana yang kemarin saya sampaikan, zina menghilangkan dosa ketika mencampuri keluarganya yang sah. Khamr menghalangi kenikmatan ketika kita minum yang halal. Ya, makan riba akan menjadikan kita tidak bisa menikmati rezeki-rezeki sedikit yang halal, yang lebih barokah.
Karena kita sudah kecanduan dengan harta yang banyak ketika datang dari jalur yang haram. Maka itulah yang menjadikan kita memahami perkataan dari Syekh Al-Amin Asy-Syinkiti. Maka wajib bagi kita, setiap orang, ketika kita menuju kepada bulan Ramadan, persiapkanlah hati kita. Kita bertobat, kita membersihkan hati kita, kita beristighfar kepada Allah, kita melakukan sholat tobat. Kalau kita merasa kita melakukan dosa-dosa besar di sepanjang tahun ini sebelum kita menginjakkan kaki di bulan Ramadan, bersih-bersihlah. Karena sesungguhnya bebersih hati kita, mengembalikan hati kita sama Allah, maka menjadikan ringan kita melakukan ketaatan dan menjadikan dawam, menjadikan lama ketaatan yang akan kita lahirkan pada perjalanan kita di bulan Ramadan. Ini yang pertama yang kita kemarin pelajari. Yang kedua yang kita harus lakukan yaitu adalah memaafkan. Dan kemarin saya sudah menyampaikan bahwasanya persoalan memaafkan itu sebenarnya bukan hanya konteksnya di bulan Ramadan. Tapi karena qadarullah memang pembahasan ini berkaitan tentang Ramadan, ya tentunya ini merupakan pembahasan yang tidak boleh kita lewatkan, bahwasanya di antara perkara yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan Ramadan adalah berdamai dengan diri kita sendiri, dengan kita memaafkan orang-orang yang mereka melakukan kesalahan, kejahatan kepada kita, kezaliman kepada kita maafkan. Lalu kita memberikan kebaikan kalau kita mampu. Kalau kita nggak mampu, setidaknya memaafkan. Karena sesungguhnya terlalu berat hati kita menyimpan satu nama ketika kita menjalani Ramadan, lalu nama itu kita benci pada ketaatan yang kita lakukan, di mana energi membenci ketika telah berubah menjadi dendam, maka banyak orang tidak sadar. Membenci lalu menyimpan rasa dendam di hati, maka menyebabkan banyak sekali pusaran kebaikan itu menjadi rusak disebabkan dendam kesumat yang ada pada hati manusia. Makanya Allah menyampaikan salah satu amalan yang begitu besar, yang mana amalan itu ketika ditimbang di dalam mizan, hampir mizan tidak kuat memikulnya, adalah amalan ketika kita memaafkan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Barang siapa yang dia memaafkan lalu dia berbuat baik walaupun dia telah didolimi, setelah dia memaafkan tetap berbuat baik, maka pahalanya begitu besar di sisi Allah. Dan ternyata memaafkan itu merupakan salah satu PR pada kualitas kehidupan kita. Sebesar kita berdamai pada diri sendiri, memaafkan orang lain, dan tidak membiarkan hati kita termakan dengan sebuah dendam kesumat yang menghitamkan hati dan jiwa dan mengalirkan energi yang negatif kepada aliran darah kita, maka sesungguhnya maafin, supaya akhirnya kita mendapatkan kebaikan besar yang dijanjikan oleh Allah ketika kita belajar untuk memaafkan, terutama pada orang yang Allah hadirkan pada kehidupan kita menjadi ujian bagi kita, yaitu ketika mereka berbuat zalim dan kejahatan untuk kita. Ya. Apakah memaafkan ini khusus dan spesial hanya ketika menjelang Ramadan, Ustaz? Tidak sebenarnya. Memaafkan ini merupakan bagian dari proses kita pada tazkiyatun nafas yang sejatinya bukan hanya ketika menjelang Ramadan. Mau di bulan Syawal, mau di bulan Dzulqa'dah, mau di bulan Dzulhijjah, sebenarnya kita harus memiliki sebuah komitmen besar untuk memaafkan orang. Ya, maafkan supaya Allah memaafkan dirimu pada kesalahanmu. Maafkan supaya orang juga memaafkan dirimu kalau kita berbuat salah kepada mereka. Sulit memaafkan menjadikan mungkin kita akan sulit dimaafkan oleh Allah. Sulit memaafkan menjadikan kita kalau memiliki kesalahan, orang yang ada di sekitar kita sulit memaafkan kita. Ya, karena kita sulit memaafkan. Jadi pada dasarnya memaafkan itu bukan hanya khusus dan spesial ketika menjelang Ramadan. Sebenarnya tidak. Kapanpun maka kita berusaha, berkomitmen pada sebuah madrasah tazkiyatun nafas, bagaimana kita berdamai pada diri kita sendiri, tidak menyimpan sebuah rasa benci yang begitu besar yang akhirnya berubah menjadi sebuah dendam kesumat, yang tentunya dendam kesumat itu tidak melahirkan kecuali adalah keburukan. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu adalah bagaimana setiap orang ketika mereka melaksanakan Ramadan, maka setiap orang ketika mereka melaksanakan Ramadan,
mereka selalu merasa bahwasanya amalannya kurang. Karena orang yang merasa amalannya kurang, mereka akan termotivasi untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada dirinya. Merasa kurang dalam takaran iman itu jauh lebih baik daripada merasa lebih pada takaran iman dan takaran ibadah. Para sahabat, sebagian dari mereka penduduk surga yang telah dijelaskan oleh Nabi. Tapi walaupun mayoritas para sahabat itu mereka adalah penduduk surga, tetapi nampak sekali pada kualitas mereka, para penduduk surga ini, para sahabat ini, mereka selalu tidak pernah merasa pede dengan amalan mereka, walaupun amalan mereka sudah memukau begitu tingginya dan begitu agungnya amalan mereka. Tapi justru semakin mereka menaikkan, justru semakin mereka itu melakukan amal itu, justru semakin hatinya dijadikan merasa ada yang kurang pada ibadahnya. Ketika dia merasa ada yang belum maksimal pada ibadahnya dan tidak ada yang bisa memperlakukan hati kita, bahwasanya hati kita selalu merasa kurang dalam takaran ibadah, kecuali Allah yang bisa menjadikan hati kita semacam itu, maka orang apabila prosesnya benar merasa kurang dalam takaran ibadah, maka efek dari sikap hati yang semacam itu menjadikan kita termotivasi untuk terus beramal. Sehingga kita tidak akan meremehkan Ramadan kita, lalu merasalah tahun depan ada Ramadan lagi. Jangan gitu. Kita merasa bahwasanya kita sudah menjadi baik ketika sebelum Ramadan datang. Jangan begitu. Tapi pastikan bahwasanya proses dari posisi seorang mukmin ketika menjalani Ramadan, maka jadikanlah amalan Ramadan itu seakan-akan memang kita memiliki banyak kekurangan amal dan kita merasa tidak ada yang menjamin dan tidak ada satupun yang mampu memberikan garansi bahwasanya ibadah kita sebelum Ramadan dan ibadah Ramadan kita sebelumnya itu menjadi ibadah Ramadan yang pasti diterima oleh Allah. Tidak ada yang menjamin itu. Ketika kita menyadari betul, bukan hanya sekedar teori, tapi betul-betul menyadari bahwasanya amalan Ramadan yang telah kita lewati, amalan-amalan sebelum Ramadan yang telah kita lakukan, belum ada jaminan mutu apakah amal itu diterima oleh Allah ataukah tidak, menjadikan kita memaksimalkan apa yang kita lakukan ketika di bulan Ramadan karena kita merasa belum pede dengan amal yang telah kita lewati. Ada yang menarik ketika kita membaca surat Al-Mu'minun ayat ke-60 kalau tidak salah. Walladzina yu'tu ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Allah itu menyebutkan mereka yang baru saja memberikan hartanya di jalan Allah, hati mereka ketakutan, mereka akan kembali kepada Allah. Ini riwayat sudah pernah saya sampaikan. Ketika ayat ini diturunkan, surat Al-Mu'minun ini, maka Ibunda Aisyah pada kondisi bingung ketika beliau menafsirkan ayat ini. Ketika beliau memahami ayat ini. Bagaimana ada orang habis bersedekah tetapi hati mereka wajilatun ila rabbihim annahum ila rabbihim raji'un. Bahwasanya mereka itu ketakutan akan kembali kepada Allah. Lalu Ibunda Aisyah berkata, apakah ayat ini surat Al-Mu'minun mengomentari mereka yang habis membunuh, habis berzina, lalu bersedekah. Lalu mereka masih khawatir dan takut dari perbuatan dosa yang mereka lakukan. Dari zina, membunuh, mencuri sebelum mereka bersedekah. Lalu Rasulullah menyanggah apa yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah. Lalu Rasulullah mengatakan, la ya binti Siddiq, bukan begitu wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun yaitu adalah mereka yang banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya. Disebut kata puasa. Haulai yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaquna wa yakhafuna alla yataqabbala minhum. Yaitu adalah mereka yang banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya. Dan semakin banyak dari sholat mereka, puasa mereka, sedekah mereka yang diterima oleh Allah, maka semakin mereka merasa bahwasanya amal itu belum diterima oleh Allah dan perasaan itu menjadikan mereka terus beramal. Mereka itu khawatir. Jadi kalau ada orang kalau puasanya diterima, kalau ada orang sholatnya diterima, kalau ada orang sedekahnya diterima,
Maka salah satu indikator diterimanya sholat kita, diterimanya puasa kita itu apa? Dijadikan hati kita khawatir. Jangan-jangan amal itu belum tentu diterima oleh Allah. Dan ketika perasaan itu muncul, mereka tidak ujub, mereka tidak sombong, mereka tidak jumawa, dan mereka tidak pernah berhenti untuk terus beramal dan melakukan ketaatan. Karena perasaan tidak diterima dalam konteks yang positif, perasaan itu ketika muncul, maka perasaan itu akan mendorong dia untuk terus beramal. Persis analogi sederhananya kayak anak SMP, SMA, ataupun ketika mengikuti penerimaan mahasiswa baru. Maka setiap orang yang merasa dia belum tentu diterima, dia merasa belum tentu diterima pada ujian yang akan dia lewati, setiap perasaan itu muncul menjadikan dia terus belajar dan tekun di dalam belajar, karena rasa khawatir apabila ujian akhirnya dia tidak lulus. Sama, itu juga sama yang seharusnya kita lewati. Ketika kita menjalani Ramadan, sikap yang harus kita hadirkan adalah jangan pernah merasa pede Ramadan kita yang lalu telah diterima oleh Allah. Merasa kurang, merasa belum tentu ada merasa belum ada jaminan mutu amal kita kemarin di Ramadan diterima dan amal sebelum Ramadan diterima, maka kita akan memanfaatkan semaksimal mungkin bagaimana Ramadan kita dalam proses kita memaknai Ramadan itu. Ini yang ketiga. Yang keempat, para ulama lalu menyampaikan kepada kita, dalam proses kita di dalam menghadirkan tazkiyatun nafas pada Ramadan adalah bagaimana setiap orang itu memahami setiap makna. Ketika dia mendapatkan salah satu episode yang Allah berikan pada hidupnya. Menghadirkan makna ini merupakan bagian dari proses tazkiyatun nafas. Karena proses tazkiyatun nafas menjadikan kita mampu untuk merangkai hal yang terbaik dalam setiap episode yang Allah berikan pada takdir kehidupan kita. Ya. Orang semakin beriman, semakin dia mampu mengambil apa hikmah dalam setiap apa yang Allah perbuat. Ya. Contoh, ketika Allah membuat nyamuk, maka orang-orang kafir tidak tahu mengapa Allah membuat nyamuk. Tapi bagi orang yang beriman, mereka mengatakan, ya ini merupakan sebuah perkara besar yang bermanfaat bagi kehidupan. Artinya, orang yang pandai mengambil hikmah itu adalah orang yang mereka sejatinya merupakan cermin dari kondisi hati yang bersih. Imam Ibnu Qayyim mengatakan di dalam kitabnya Syifa'ul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadar. Di dalam kitab Syifa'ul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadar, maka Imam Ibnu Qayyim itu berkata, semakin orang itu hatinya bersih, semakin mereka akan mudah mengambil setiap hikmah. Dan setiap hikmah itu melapangkan hati dan menguatkan rasa iman kepada Allah. Ya. Contoh, ada seseorang, kenapa dia sakit? Lalu dia mencoba menggali hikmah. Oh, sakit itu mungkin dosa saya banyak. Oh, sakit ini karena untuk menghapuskan kesalahan saya dulu di waktu muda ketika menzalimi orang. Kalau dia memahami setiap peristiwa, selalu dia kembalikan kepada hikmah, maka pasti akan memberikan kelapangan pada hatinya dan memberikan kekuatan pada jiwanya untuk terus berprasangka yang baik kepada Allah. Ini makna hikmah itu penting, memahami hikmah itu penting. Ya. Makanya Allah tidak pernah memberikan satu peristiwa pada kehidupan manusia kecuali setiap peristiwa itu selalu memberikan hikmah pada kehidupan kita. Dan tidak ada satu peristiwa yang tidak ada hikmahnya. Tidak ada. Karena apa? Mustahil bagi Allah memberikan sebuah ketetapan tanpa ada hikmah bagi kehidupan manusia itu sendiri. Ada orang yang diberikan anak, ada orang yang tidak diberikan anak, ada yang dikayakan, ada yang dimiskinkan, ada yang diputihkan, ada yang dihitamkan. Semua itu terjadi dalam lintasan kehidupan manusia, dimanapun berada, tidak pernah luput dari masalah hikmah. Memahami hikmah itu penting. Kenapa? Memahami hikmah menjadikan kita juga mengevaluasi diri kita. Apa kaitannya dengan pembahasan kita pada proses tazkiyatun nafas ketika menjelang Ramadan? Ini juga sama. Bahwasanya ketika kita diberikan kesempatan Ramadan, kita harus mengambil hikmah. Kenapa kok kita masih diberikan kesempatan Ramadan? Apabila Allah memanjangkan umur kita sampai Ramadan tahun ini.
Maka kita harus betul-betul menghadirkan hikmah. Oh, mungkin Allah memberikan kesempatan Ramadan tahun ini kepada saya, padahal banyak orang yang lebih muda dari saya meninggal dunia sebelum Ramadan datang. Ada orang yang mereka mungkin lebih sehat daripada saya, ternyata meninggal sebelum Ramadan. Contohnya ada salah satu santriwati Samilah Series kami yang ngikutin Samilah Series 1, 2, 3, 4, 5 ternyata meninggal dunia. Beberapa saat sebelum Ramadan akan kita jumpai. Maka kita juga akhirnya menghadirkan makna. Kalau Allah sampai memberikan kepadamu Ramadan tahun ini, maka hadirkan hati kita, fokuskan pikiran kita, sembari kita kembali berdialog antara kita dengan Allah. Allah memberikan saya Ramadan ini apa sih? Oh, Allah memberikan kepada saya Ramadan. Mungkin ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menjemput besarnya ampunan yang Allah tidak pernah mengampuni banyak manusia kecuali di bulan Ramadan. Ketika ada pemutihan besar-besaran untuk manusia ketika mereka mencicipi untuk masuk di bulan Ramadan. Ini hikmah, ini penting. Kalau kita tidak memahami hikmah, maka khawatir Ramadan itu menjadi hilang. Bagaimana berharganya Ramadan ketika Allah memberikan kepada kita. Karena apa? Ya hikmahnya tidak ada. Padahal segala sesuatu akan menjadi kuat kita lakukan ketika kita paham hikmah. Lah hikmah itulah yang kita harus hadirkan. Dan setiap dari kita memiliki insight hikmah masing-masing. Silakan untuk mengambil hikmah sesuai dengan sudut pandang yang kita pikirkan. Ya, sudut pandang yang kita pikirkan tentang apa yang kita lihat ketika Allah memberikan kepada kita Ramadan. Kalau kita belajar untuk diam sejenak, tidak terus bergerak pada keramaian manusia tapi sekali-kali kita itu duduk diam lalu sembari menghadirkan hikmah. Hikmah itu pasti ada dalam setiap peristiwa. Kenapa fulan diwafatkan sebelum Ramadan dan kenapa kita masih disehatkan oleh Allah sampai Ramadan tahun ini? Maka ketika kita mampu menghadirkan, oh mungkin Allah memberikan saya kesempatan lagi Ramadan ini untuk menebus Ramadan saya yang telah rusak, untuk menebus kesalahan saya sama suami, untuk menebus kesalahan saya sama anak, untuk menjadikan saya lebih dekat dengan Allah ketika sepanjang tahun selama 11 bulan saya selalu jauh dari orbit untuk dekat kepada Allah. Kalau hikmah ini didatangkan dan dihadirkan, berupaya dari hati untuk berdialog menghadirkan hikmah pada apa yang kita dapatkan ketika Allah menggulirkan satu episode takdir pada kehidupan kita. Masya Allah, itu akan menjadikan kita betul-betul merasa bersyukur betul. Kenapa Ramadan itu Allah berikan kepada kita dan menjadikan kita akan menghargai setiap momen ketika Ramadan sudah datang pada kehidupan kita. Itu kan menjadi luar biasa. Hadirkan hikmah itu. Ya. Masing-masing setiap orang boleh untuk menentukan hikmah sesuai dengan insight yang dia pandang dari pengalaman hidup yang pernah dia jalani. Ada orang yang mereka mendapati Ramadan setelah sembuh dari penyakit, lalu masih diberikan kesempatan Ramadan. No, mungkin hikmahnya adalah supaya dia kembali bersyukur sama Allah. Ada yang mungkin Ramadan tahun ini dia menghadapi sebuah kondisi berat ketika divonis dengan penyakit. Oh, mungkin Ramadan ini menjadi salah satu momentum dia mengembalikan hatinya kepada Allah sebelum nanti kembali fisiknya kepada alam barzakh. Itu semuanya merupakan bagian dari hikmah. Ya. Lah itulah yang menjadikan kita mencoba untuk merenungkan kembali apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Penting sekali. Bagaimana dalam kekuatan hati pada setiap manusia ketika mereka betul-betul memahami betapa Ramadan itu berkaitan erat dengan tazkiyatun nafas, dan salah satu di antara irisan materi yang menjadi pekerjaan pada hati itu menghadirkan hikmah. Hadirkan hikmah. Maka itu yang akan menjadikan kita lebih lapang menjalani sesuatu ketika sesuatu itu kita pahami hikmahnya. Ada orang ketika dia belum memiliki karunia anak. Saya pernah ketemu dengan seseorang belum
mendapatkan karunia anak. Lalu saya mengatakan, sabar ya Pak, gitu. Beliau mengatakan, iya insya Allah Ustaz. Mungkin hikmahnya, hati saya ini terlalu rapuh kalau punya anak. Karena saya ini orangnya tidak tegaan. Nanti kalau saya ada sesuatu pada anak saya, malah saya hatinya berantakan. Mungkin Allah tidak memberikan saya anak karena hikmahnya supaya Allah menjaga hati saya dari sesuatu yang mungkin saya berat untuk melewatinya kalau saya memiliki anak. Ini hikmah. Akhirnya apa? Beliau lapang. Walaupun beliau bertahun-tahun menikah belum memiliki karunia anak. Ini hikmah dihadirkan. Ada orang rugi dalam bisnisnya, tapi dia bersyukur. Saya pernah ketemu sama salah satu pebisnis di antara circle kami. Dia jatuh rugi di dalam bisnisnya. Yang menarik adalah sikap beliau ketika menyikapi kerugian pada bisnisnya yang menjadikan beliau terusir dari rumahnya, harus keluar dari rumahnya, harus lepas kantornya, semua aset yang dimiliki oleh beliau akhirnya habis untuk membayar hutang. Insya Allah ya, ketika saya berjumpa dengan beliau pada kondisi yang tidak sekuat beberapa tahun yang lalu secara finansial, Masya Allah. Maka beliau mengatakan, ini mungkin hikmahnya Ustadz, saya lebih dekat dengan keluarga, lebih bisa menikmati rezeki yang sedikit. Dimana dulu ketika harta kami berlimpah, kadang-kadang kami sulit untuk menikmati rezeki yang sedikit. Karena ekspektasi kami selalu rezekinya harus besar. Insya Allah, ini hikmah. Maka penting sekali, inilah yang menjadikan kita pada poin yang keempat ini, bagaimana Ramadan itu akan menjadi luar biasa sangat istimewa, dihargai dengan segenap penuh sukacita pada kehidupan kita, ya ketika kita betul-betul mampu untuk merasakan arti hikmah kenapa Allah memberikan Ramadan pada kehidupan kita. Dan kita masing-masing silahkan meraba apa hikmah kenapa Allah itu akan menghadirkan Ramadan untuk kita. Nanti kalau sampai Ramadan, ketika pada waktu nanti di akhir bulan Sya'ban sudah kita peroleh, lalu kita memasuki Ramadan, ambil hikmahnya. Maka Ramadan akan terasa sangat lapang dan Ramadan akan menjadi penuh sukacita ketika Ramadan itu kita sikapi dengan hikmah yang kita hadirkan. Sekali lagi ya, di dalam kitab Syifa'ul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadar, ambil hikmah dalam setiap peristiwa takdir. Apapun itu. Karena itu yang akan memberikan kebaikan dan sukacita pada apa yang Allah goreskan pada kehidupan kita. Yang kelima, setelah kita memahami tentang pentingnya kita untuk menghadirkan hikmah, maka yang kelima yang juga sangat penting adalah bagaimana ketika kita memasuki bulan Ramadan, maka kita sudah betul-betul menyadari bahwasanya sesuatu yang harus kita kendalikan ketika kita di bulan Ramadan adalah bagaimana kita mengontrol sifat hasad kita. Di mana sifat hasad itu biasanya tersambung dengan lidah kita untuk berkomentar, tersambung dengan pikiran kita untuk berprasangka. Kita tentunya paham, tidaklah setiap jasad kecuali mengalir kemungkinan untuk terkena dampak sifat hasad. Ma khalal jasad anil hasad. Tidaklah seseorang yang memiliki jasad selama dia masih hidup, maka ada kemungkinan dia untuk memiliki hasad. Ini menjadi sebuah perhatian besar. Karena ketika kita paham bahwasanya salah satu di antara perusak paling luar biasa, perusak hebatnya Ramadan itu adalah penyakit-penyakit hati. Dan di antara yang trending penyakit hati yang merusak Ramadan itu adalah salah satunya adalah berkata buruk, berkata berprasangka yang buruk, dan itu terkadang ada kaitannya dengan sifat hasad yang muncul pada hati kita. Maka ketika kita memahami setiap diri kita, pada setiap tubuh kita ada kemungkinan bahwasanya setiap diri kita itu akan menghadapi sebuah sebuah lubang hati yang bernama sifat hasad, maka kita betul-betul berupaya. Di dalam upaya kita di dalam menjalani Ramadan adalah memohon kepada Allah supaya kita diberikan kebersihan hati untuk
supaya sifat hasad tidak mendominasi hati kita. Makanya kita berdoa betul kepada Allah. Karena Ramadan ini merupakan sebuah transaksi besar kita dengan Allah. Karena Ramadan adalah prime time, di mana keutamaan luar biasa yang dimiliki Ramadan ketika Allah membeli setiap ketaatan yang dilakukan manusia beriman di bulan Ramadan. Maka hati-hatilah terhadap segala apapun yang bisa menggagalkan transaksi kita dengan Allah. Dan salah satu yang harus kita waspadai dari satu perkara yang bisa menggagalkan transaksi kita kepada Allah itu apa? Hasadmu dan hasadku. Hasadmu dan hasadku. Ini yang akan menggagalkan proses transaksi manusia beriman kepada Rabb-nya ketika di bulan Ramadan. Makanya dari pembahasan poin yang kelima ini, setidaknya apa yang harus dilakukan, Ustadz? Karena orang yang bicara, orang yang mendengar, orang yang hari ini di luar, semuanya punya potensi hasad. Semuanya punya potensi hasad. Dan sesungguhnya hasad itu begitu lembut, dicampakkan atau ditiupkan oleh setan kepada hati manusia, di mana hati manusia ketika hasad terkadang manusia memiliki 1000 alasan dan alibi untuk membenarkan sifat hasadnya. Padahal pada dasarnya walaupun dia menyajikan berbagai macam alasan, hatinya tetap tahu sebenarnya itu dia sedang hasad. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqah ma'adhirah. Sebenarnya manusia itu tahu dirinya sendiri walaupun dia bisa mengemukakan banyak alasan. Ya. Maka ini yang menjadikan kita betul-betul sangat harus waspada. Maka yang kita lakukan ketika kita harus paham bahwasanya penyakit hasad adalah penyakit selembut sutra yang dicampakkan oleh setan, ya, yang dicampakkan setan masuk kepada hati kita. Maka sesungguhnya yang kita harus perhatikan itu adalah ya bagaimana kita memohon kepada Allah supaya kita betul-betul diberikan ekstra penjagaan ketika pas Ramadan itu hati kita itu dijaga oleh Allah dan disucikan oleh Allah. Berarti doa kita supaya kita diberikan oleh Allah, doa kita supaya kita diberikan oleh Allah penjagaan hati kita itu ekstra yang harus kita lakukan. Mintalah kepada Allah sesering mungkin supaya kita memang betul-betul dijaga hati kita, terutama pas Ramadan, supaya tidak merusak setiap nilai transaksi kita nanti kepada Allah. Bahkan boleh menambahkan doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta khairu waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bersihkanlah hatiku, sucikanlah jiwaku, tidak ada yang mengendalikan dan menguasai hatiku dan jiwaku kecuali Engkau. Terutama di bulan Ramadan ini, ya Allah, jagalah hati saya. Karena saya tahu betul hati yang tergelincir itu menyebabkan transaksi saya di bulan Ramadan itu berantakan. Maka yang kita minta sama Allah itu penjagaan ekstra. Makanya perbanyak doa. Jadi kalau kita menjelang Ramadan, doanya yang sering kita harus lakukan, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim di Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, hantarkanlah Ramadan untukku, jadikanlah aku sehat di bulan Ramadan dan jadikanlah amalku diterima di bulan Ramadan. Doa itu tetap kita lazimi. Kalau bisa ditambah, yaitu penjagaan hati kita itu dijaga oleh Allah, ekstra penjagaannya untuk kita supaya tidak tumbuh dan tidak timbul berbagai macam problem-problem hati yang bisa merusak transaksi kita kepada Allah. Karena apa? Menjaga apa yang sedang kita konsentrasikan itu penting. Bisnis, biasanya para pebisnis itu, para pemegang modal besar, mereka tidak mau kalau bisnisnya itu terganggu. Makanya terkadang mereka kerjasama dengan banyak pihak itu supaya bisnisnya tidak terganggu. Itu rata-rata sifat dan karakter pebisnis dengan modal besar itu paling tidak mau kalau bisnisnya terganggu. Ya, saya orang ngajar pun juga tidak mau kalau ngajar itu terganggu. Contohnya apa? Suara anak-anak yang terlalu keras gitu kadang-kadang bisa mengganggu. Suara handphone, suara ini, suara berisik itu sangat mengganggu. Maka kembali kepada kaidah kita bahwasanya ketika kita di bulan Ramadan, ini transaksi kita ini sama Allah begitu besar. Transaksi kita kepada Allah begitu besar. Maka mintalah kepada Allah supaya Allah itu menjaga hati kita.
Lalu setelah kita memahami supaya Allah menjaga hati kita, lalu ketika terjaganya hati kita, Allah meminimalkan hasad itu, yang berikutnya yang harus kita lakukan itu apa? Maka waspadalah terhadap potensi-potensi perkara yang tampaknya biasa, tapi ternyata perkara itu bisa memunculkan sifat hasad pada diri kita. Apa itu maksudnya, Ustaz? Artinya, ketika di bulan Ramadan kita harus waspada nih, apa sih perkara yang bisa memunculkan sifat hasad? Dan sifat hasad itu selalu muncul dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Maka tidak ada sikap hati dan komitmen terbaik ketika seseorang itu akan menjalani Ramadan, tinggalkan sementara waktu kalau memang belum bisa meninggalkan 100%. Tinggalkan dulu apa yang menjadi urusan orang manusia, tapi fokuslah kita kepada Allah ketika Ramadan, karena ini bulan ketika Allah memilih waktu ini untuk menurunkan Al-Quran, dan ini bulan yang Allah cintai. Artinya tidak fokus kepada makhluk tetapi fokus kepada Khalik. Platform media sosial mungkin dihentikan dulu, tidak banyak melihat, tidak banyak mendengar berita-berita yang sejatinya tidak usah perlu dan tidak terlalu penting untuk kita ketahui. Kalau kamu termasuk orang yang sering berkomentar pada pikiranmu, pada hatimu, melihat feed-nya orang, caption-nya orang, yang mana kamu sering teruji ketika melihat itu, berarti kita sepakat bahwasanya hasad itu selalu bermula dari mata ketika melihat, dari pikiran ketika mendengar sesuatu. Maka hati-hatilah terhadap perkara itu, karena ini proses dalam tazkiyatun nafas. Karena akhirnya yang kita khawatirkan orang ketika pada waktu siang bulan Ramadan sedang menjalani beratnya Ramadan, haus, habis baca Quran, habis tilawah, buka dia platform sosial media. Lalu nampaklah beberapa orang yang mungkin ada yang posting ketika tilawah, ada yang mengatakan alhamdulillah juz 21 dia sudah selesai gitu. Walaupun kita tahu bahwasanya sikap kita sebagai orang yang beriman adalah menyembunyikan amal kita, tapi kita juga tidak bisa memastikan orang yang memperlihatkan amalnya sebagai orang yang riya. Maka ketika kita tahu, akhirnya banyak tidak terasa kita berkata ini sombong banget juz 21, cerita-cerita sama orang, ini riya ini. Padahal belum tentu itu riya, karena kita juga tidak tahu bagaimana hatinya dengan Allah. Maka ketika kita paham bahwasanya mata itu jendela yang apabila sudah kita buka, maka akan banyak sekali proses pembersihan yang ekstra ketika mata sudah terbuka. Minimal ketika Ramadan, maka minimalisir perkara-perkara yang bisa memunculkan potensi hasad, karena hasad itu tidak bisa dihilangkan. Makhlal jasad anil hasad, tidak bisa. Setiap jasad itu selalu beriringan dengan sifat hasad. Nah ini yang menjadikan kita, ayo kita perbanyak doa kita kepada Allah supaya Allah menjaga ekstra perlindungan untuk hati kita pas bulan Ramadan. Karena apa? Ramadan yang disikapi dengan hati yang terjaga. Dia tidak menyimpan nama di dalam dendam, dia tidak merasa sombong dengan ibadah, dia betul-betul telah membersihkan dirinya kepada Allah. Dia mampu menghadirkan hikmah kenapa Allah memberikan kepadanya Ramadan. Maka ditambah lagi ketika dia berupaya betul untuk menjaga dirinya dari hasad. Masya Allah. Ketika itulah Ramadan itu akan berkilau ketika datang dari hati yang terjaga. Ramadan dari hati yang lalai tidak akan pernah sama dengan Ramadan dari hati yang terjaga. Dan kita sensitif. Ustadz, kenapa sih harus sensitif tentang masalah hasad? Loh iyalah, karena itulah salah satu perusak Ramadan kita. Selain dari perkataan yang buruk, syahwat dan lain sebagainya. Maka mari kita mencoba mengambil komitmen. Ayo, ya sudah. Saya pada bulan Ramadan saya fokus sama Khalik, karena ini bulannya Khalik ini. Bulan yang Allah cintai. Bulan di mana Allah paling banyak membebaskan manusia dari jeratan api neraka. Fokus sama Allah. Dikurangi keingintahuan kita terhadap urusan manusia. Dikurangi dari urusan kita pingin tahu dan kepo terhadap urusan orang lain.
Kalau ada orang yang tiba-tiba berkata sama kita di bulan Ramadan nanti, tahu nggak, Mbak? Maaf, ini bulan saya kepada Allah. Saya sibuk sama Khalik. Saya belum mau berurusan dengan makhluk. Kalau ternyata memang hal semacam itu tidak mendatangkan kebaikan untuk kita. Makanya terus akhirnya itu menjadi salah satu di antara yang kita harus selalu perhatikan. Selalu harus kita perhatikan tentang masalah ini. Makanya hati-hati kalau memang belum bisa untuk mematikan platform sosial medianya. Ya setidaknya kita harus betul-betul waspada. Bisa jadi kita mampu menahan diri dari makanan, minuman, tapi kita tidak mampu menahan diri dari setiap feed yang muncul di timeline kita, dan akhirnya kita kerepotan untuk mengontrol dan menetralisir apa yang kita lihat dan apa yang kita baca. Ya. Nah, terus solusinya gimana, Ustaz? Solusinya adalah tutup segala pintu dan gerbang yang bisa mengarah kepada hasad, yaitu dengan melihat, mengetahui, dan mendengar. Ini merupakan poin yang kelima. Poin yang keenam yang juga penting sekali pada proses kita Ramadan dengan tazkiyatun nafs kita, yaitu adalah bagaimana pada Ramadan yang kita lakukan, pada Ramadan yang kita mendapatkan anugerah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya ketika kita di bulan Ramadan, terutama pada 10 hari yang terakhir, maka kita harus merenungi apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau itu menjelaskan 10 hari terakhir itu merupakan 10 hari yang terakhir itu merupakan sebuah hari yang luar biasa, di mana Allah menginginkan setiap hamba itu betul-betul fokus kepadanya. Makanya kalau 10 hari yang terakhir itu, ada 10 hari yang terakhir itu, maka tidak ada satu aktivitas yang paling efektif kecuali adalah tilawah Quran, sholat, zikir. Bahkan taklim saja kalau bisa dikurangi. Yang paling aktivitas yang paling efektif kalau 10 hari yang terakhir itu apa? Ya tilawah, zikir, Quran, sholat, istirahat. Ini memberi kepada kita tentang sebuah pelajaran penting. Berarti tentang tazkiyatun nafs yang penting untuk kita hadirkan adalah belajarlah untuk bersahaja memandang dunia kalau pas Ramadan. Bukan menjadi lebih serakah ketika di bulan Ramadan. Karena mungkin tanpa kita sadari kita berkata, oh saya banyak kebutuhan Ustaz di Idul Fitri. Dan memang kita tidak menafikan itu. Tapi terkadang itu bisa menjadi sebuah jebakan untuk kita. Itu terkadang bisa menjadi jebakan untuk kita. Sehingga yang kita harus lakukan apa, Ustadz? Yang harus kita lakukan itu adalah belajar bahwasanya Ramadan ini merupakan Ramadan kita dengan Allah, di mana Allah sudah memberikan kepada kita 11 bulan untuk mencari karunia Allah. Maka setidaknya pada Ramadan ini, maka kita mengurangi keterikatan kita pada harta dan pada dunia, dikurangi supaya nampak bagaimana sifat zuhud kita di hadapan Allah. Ini kan menjadi, Masya Allah ya, ini menjadi sebuah keprihatinan kita bersama. Kita ketika Ramadan itu justru luar biasa. Terkadang ketika kita ingin mendapatkan harta yang lebih banyak, dunia yang lebih banyak. Karena apa? Kebutuhan-kebutuhan yang ada pada waktu Ramadan ketika menjelang Idul Fitri. Karena kultur masyarakat kita meletakkan Idul Fitri itu dengan hari pertemuan, dengan berbagai macam perayaan yang ada, sehingga akhirnya kebutuhan manusia kepada harta itu menjadi lebih besar. Ironisnya, kalau memang sudah kita persiapkan itu sebelum Ramadan datang, tidak ada masalah, karena mempergunakan rezeki yang kita miliki, berbagi, kita memberi kepada keluarga, itu kan juga sebuah nilai kemuliaan.
Tapi yang menjadi sebuah kewaspadaan itu gimana Ustadz? Yaitu ketika sikap kamu ketika bulan Ramadan, lalu kamu menganggap bahwasanya bulan Ramadan ini bulan untuk menambah income kita pada urusan dunia. Saya ini kenal ada seorang pedagang nasi. Ada pedagang nasi di sekitar kompleks saya. Santri-santri saya tahu pedagang nasi ini. Beliau itu selama Ramadan selesai, tutup sebulan penuh. Beliau tidak memiliki restoran besar. Enggak, beliau hanya pedagang nasi di pinggir jalan. Maka saya pernah tanya sama beliau. Saya memanggil beliau dengan kata Pak D. Pak D, pas Ramadan enggak jual sama sekali. Jual sore dong. Jualan sore menjelang maghrib kan bisa gitu. Dan itu kan juga bisa membantu orang yang berbuka puasa. Saat itu saya kan ngomong begitu. Dan memang begitu sejatinya. Tapi jawaban Pak D itu Masya Allah. Beliau mengatakan, "Ndaklah Pak Ustadz, saya ini kan sudah dikasih oleh Allah 11 bulan untuk kerja, jualan. Masa pada waktu Ramadan saya masih harus jualan juga." Ini bukan saya membandingkan dengan mereka yang masih berjualan ketika Ramadan, terutama ketika menjelang maghrib ya. Tidak ada masalah. Tapi pelajaran pentingnya dari dialognya Pak D ini selaras dengan apa yang dijabarkan oleh para ulama ketika menjelaskan sikap tazkiyatun nafas dalam Ramadan itu apa. Orang itu harusnya ketika memasuki Ramadan, sikap hatinya itu lebih bersahaja ketika memandang dunia. Karena pada waktu Ramadan 30 hari, terutama secara spesifik pada 10 hari yang terakhir, maka dia harus paham bahwasanya itu waktunya Allah. Allah sudah memberikan kepadanya karunia Allah sudah memberikan kepada kita waktu untuk menggapai karunia Allah itu ya sebelum Ramadan. Makanya kalau kita mampu, ya sudah silahkan. Kalau mau nabung, tabung sekarang. Pas Ramadan, semakin bersahaja kita. Tidak yang kita gebut adalah bisnisnya, tetapi yang kita justru dorong itu adalah transaksi kita sama Allah. Ini bulan yang saat tepat untuk mendekat sama Allah, transaksi sama Allah. Nah terus gimana saya kerja? So, tidak berarti saya mengatakan pada poin ini bukan berarti kita tidak bekerja, bukan begitu. Sikap hati kita. Jadi jangan sampai ada seorang mukmin itu, ini nasihat untuk saya sendiri, jangan sampai ada seorang mukmin itu ketika memasuki Ramadan justru harapan dia kepada dunia itu lebih besar daripada harapan dia kepada dunia di bulan-bulan lain. Paham nggak kira-kira apa yang saya sampaikan ini? Insya Allah paham. Karena banyak orang ketika pas pada waktu bulan Ramadan itu harapan sama dunia itu menjadi lebih besar. Tidak salah sebenarnya. Tapi sikap ini kalau dikembalikan kepada sikap Ramadan, pada pusaran hati kita untuk kita jaga dalam kebaikan dan kesuciannya, harusnya yang harus kita betul-betul lakukan itu apa? Ya betul-betul akhirnya ya sudah bersahaja dalam urusan dunia, ya tetap bekerja karena kita jangan sampai menjadi beban orang lain, kita tetap bekerja. Tapi sikap hati itu yang dijaga. Sudahlah, ya Allah, apapun rezeki yang kau berikan kepada bulan Ramadan sudah saya titipkan sama engkau. Dan saya akan fokus sama engkau daripada urusan-urusan karunia. Karena pada dasarnya Allah sudah memberikan kepada manusia itu Allah sudah memberikan kepada manusia waktu untuk mencari karunia harta itu pada 11 bulan. Lah, sikap yang paling penting bukan masalah hukumnya hukumnya kerja atau tidak kerja. Bukan itu yang menjadi fokus poin yang kelima ini. Yang menjadi fokus pada poin yang kelima ini apa? Yang menjadi fokus pada poin yang kelima ini adalah bagaimana ketika Ramadan itu jagalah hati. Supaya keinginan hati kita, harapan kita untuk mendapatkan ampunan itu lebih besar daripada harapan kita untuk mendapatkan masalah harta yang biasanya berputarnya cepat ketika Ramadan. Dan bergeraknya itu luar biasa. Harta itu kalau pada waktu Ramadan itu bergeraknya luar biasa. Kenapa? Banyak orang zakatnya pas Ramadan, dipilih waktu Ramadan. Sedekahnya banyak pada waktu Ramadan. Dan itu memang benar. Terkadang itu bisa menjadi sebuah jebakan lembut betul. Orang akhirnya apa? Memiliki harapan besar terhadap harta
yang biasanya dia tidak dapatkan sebanyak itu di bulan-bulan yang lainnya, justru dia akan dan berharap itu akan mendapatkan lebih ketika di bulan Ramadan. Itu yang menjadi sorotan untuk kita raba pada hati kita. Ya. Nah, ini yang menjadikan kita. Maka sikap dalam kaitannya Ramadan pada tazkiyatun nafas itu apa? Bersikap zuhudlah ketika sebelum Ramadan datang. Lalu berikanlah hatimu hanya kepada Allah. Sederhanakanlah kamu memandang dunia ketika Ramadan itu datang. Janganlah harapanmu kepada dunia itu lebih besar ketika Ramadan. Karena apa? Karena apa yang kamu dapatkan dalam beberapa kilas hidupmu itu kamu mendapatkan hartanya itu lebih banyak pas Ramadan. Lalu akhirnya hati kita menjadi loba dan serakah terhadap harta di bulan Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Janganlah ampunan Allah yang menjadi harapan kita untuk kita peroleh itu mengalahkan keinginan besar kita. Itu justru dikalahkan dengan keinginan besar kita mendapatkan harta lebih. Walaupun kalau kita dapat harta lebih, alhamdulillah. Bukan masalah kita mendapatkan dan kita tidak mendapatkan, bukan itu. Tapi kondisi hati. Ya kalau kita dapat ya kita terima. Tapi yang menjadi sorotan poin ini itu apa? Sikap hati. Bukan masalah kita dapat atau tidak dapat, tapi sikap hati harus dijaga. Bagaimanapun sikap seorang mukmin, kalau mereka sudah berada pada waktu bulan Ramadan, untuk mendapatkan ampunan itu lebih dia pikirkan daripada mendapatkan tambahan harta. Kenapa? Kadang-kadang tambahan harta ini yang sudah kita peroleh sepanjang hidup kita sebelum-sebelumnya, terkadang akhirnya, ini Ramadan ini nanti biasanya duitnya lebih banyak, dapatnya lebih banyak. Walaupun tidak salah mendapatkan itu. Tapi kalau akhirnya menjadikan hati, akhirnya berharap, wah Ramadan ini, kemarin Ramadan tahun lalu saya dapat segini. Lalu akhirnya Ramadan ini kita akan berharap, moga-moga Ramadan ini dapat lagi yang segitu gedenya. Ini yang kita khawatirkan apa? Sudah menjadi sebuah obsesi. Bahwasanya harapan kita di bulan Ramadan terhadap dunia lebih dan mengalahkan harapan kita terhadap ampunan. Yang menjadi titik besar pada Ramadan itu dalam kehidupan kita. Moga-moga paham ya. Jangan nanti berkata, Allah Ustadz juga dikasih mau pas Ramadan. Bukan masalah dikasih dan tidak dikasih. Tapi adalah masalah sikap hati ketika Ramadan. Jangan sampai akhirnya semangat kita ketika pas Ramadan itu karena didasarkan karena besarnya nominal yang kita peroleh. Nah, itu yang harus kita jaga. Dan inilah yang merupakan sikap yang kita harus mengerti. Jadi inilah yang menjadikan kita memahami proses tazkiyatun nafas ya di dalam bulan Ramadan ini. Proses yang sejatinya sangat kita butuhkan. Selama ini kita selalu mengkaitkan Ramadan itu dari sudut pandang fikih. Gimana hukumnya mencicipi makanan, gimana hukumnya mencium istri. Ya sebenarnya itu silahkan, sah-sah saja, tidak ada masalah. Dan itu memang juga harus kita pahami karena memang bagian dari Ramadan itu memang bagiannya juga masalah fikih. Tapi tidak boleh mengalahkan sisi tazkiyatun nafas yang harus kita hadirkan. Marilah kita banyak bertobat kepada Allah. Ya. Dengan taubatan nasuha, banyak memaafkan manusia sebelum Ramadan datang. Lalu merasa diri kita kurang dan tidak pernah merasa lebih pada takaran ibadah dan ketaatan yang telah kita lakukan. Hadirkan makna. Kenapa Allah itu memberikan Ramadan ini, hikmahnya apa untuk kita? Ya. Terus berusahalah betul untuk menjaga Ramadan kita dari segala perkara yang bisa menggagalkan transaksi kita kepada Allah. Salah satunya sifat hasad. Lembut sebagaimana lembutnya angin tetapi memporak-porandakan pertahanan hati kita. Dan yang terakhir, jadikan sikap kita di bulan Ramadan itu apa? Jangan sampai hati saya ini, kalau pas Ramadan, harapan untuk dapat duit lebih itu lebih besar kita harapkan daripada mendapatkan ampunan. Padahal Ramadan itu diletakkan oleh Allah salah satunya dengan syariat itikaf pada 10 hari yang terakhir untuk memutuskan mata rantai
dunia sementara waktu supaya fokus hanya kepada Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan, dan semoga kami yang menyampaikan adalah orang yang pertama kali tertampar dengan apa yang kita ucapkan. Semoga Allah memberikan keikhlasan dan semoga kita saling mendoakan antara guru dengan para jamaah dan para muridnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kepada Akhi Nasir. Iya, terima kasih Ustadz, dan betul sekali tadi ya, semoga kita bisa tertampar semua dan memaknai tadi Ramadan agar lebih berharga di hadapan kita, sehingga benar-benar bisa memaksimalkan bulan Ramadan yang beberapa hari lagi akan kita temui. Dan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan disampaikan pertanyaannya melalui Q&A ataupun juga klik fitur raise hand ya. Oke, sebelum masuk ke sana, saya juga mengundang Anda untuk mengikuti kajian spesial Ramadan bersama Masjid Al-Irsyad Surabaya yang dilaksanakan selama 21 hari ya, dari bersama guru-guru kita. Ada berapa orang ini? Belasan ya. Karena ada yang setiap hari berganti, ada yang memang tiap pekan begitu sama. Dan untuk pendaftaran silahkan ke nomor 0822 3345 7711. Di antaranya juga kita nanti akan bersama Ustaz Umar Mita. Nah, ini dengan bersama beliau nantinya. Untuk yang belum daftar, silahkan bisa menghubungi admin kajian kita malam hari ini melalui WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi Ramadan akan menyapa kita, membawa kesempatan besar untuk memperbaiki diri, mendekatkan hati. Izinkan menyampaikan apresiasi yang mendalam atas terselenggaranya kelas spesial Ramadan yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Al-Irsyad Surabaya. Insyaallah program yang berlangsung 28 Februari sampai 30 Maret ini akan bisa memberikan manfaat yang besar bagi keluarga dari mulai pukul 9 sampai 11 setiap harinya. Bersama-sama semua akan belajar menggali ilmu yang relevan untuk membangun keluarga yang kokoh sebagai pondasi masyarakat, umat, dan bangsa. Mari kita sama-sama manfaatkan momen Ramadan ini untuk memperbaiki diri, untuk berkuat keluarga. Semoga setiap ilmu yang kita dapatkan akan menjadi bekal yang bermanfaat di dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Pertama, tentang memaafkan ya. Saya sudah memaafkan orang yang memfitnah saya dan keluarga saya, tapi ketika bertemu orang tersebut masih merasa malas untuk bertemu. Karena ketika bertemu itu teringat perbuatannya. Di lisan saya terucap bahwa insya Allah saya memaafkan, tapi terasa sangat sulit untuk melupakan perbuatannya. Apakah hal tersebut artinya saya belum benar-benar memaafkan, Ustaz? Ya, sebenarnya memaafkan itu ada proses yang setiap orang itu tidak harus disamakan. Memaafkan langsung normal kembali, ya tidak bisa. Setiap orang memiliki border masing-masing, ya. Artinya batasan-batasan itu ya setiap orang berbeda-beda. Memaksakan langsung bisa juga tidak baik ya. Ya biarkan prosesnya terurai sembari kita mengingat kebaikan yang Allah janjikan kepada orang yang memaafkan gitu. Maka semoga itu bisa menguraikan sedikit demi sedikit, pelan tapi secara cantik ya, bisa menghadirkan kembali tentang arti memaafkan secara tulus. Tidak usah antum lah, mungkin saya juga merupakan orang yang juga menghadapi yang sama. Ya walaupun tetap kalau ketemu ya kita ngobrol, walaupun mungkin nilai obrolannya tidak sama dengan dulu ketika sebelum adanya masalah yang terjadi. Ya itu wajar lah, tapi yang terpenting ya sudah, saya sudah selesai dengan dirinya, artinya ya sudah, tidak ada lagi kebencian. Maka setiap orang biar menikmati prosesnya. Tidak usah dipaksakan juga, harus sekarang bisa, ya bisa juga. Karena apa?
masih menyimpan sesuatu pada hati kita tentang orang yang berbuat jahat kepada kita juga tidak salah. Karena sebenarnya kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, maka kita boleh membalas dengan balasan yang setimpal, itu juga tidak ada masalah sebenarnya. Walaupun tidak mendapatkan apapun kecuali hanya kepuasan. Artinya nikmati prosesnya lah, insya Allah. Tidak usah kita pokoknya langsung bisa. Tidak, setiap orang memiliki proses yang berbeda-beda. Sembari terus minta pertolongan sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian. Ini ada angkat tangan ya. Silakan konfirmasi kalau mau bertanya langsung. Nanti saya sapa. Ibu Kartika sepertinya namanya ya. Silakan konfirmasi kalau benar mau bertanya, bukan kepencet ya resetnya. Berikutnya tidak menyebutkan nama ya. Jika kita punya kesalahan kepada orang lain, tapi kita tidak bisa bertemu lagi dengan orang tersebut untuk meminta maaf, Ustaz. Nah, untuk menghapus dosa saya ini, apakah kita bisa mohon ampun kepada Allah saja? Karena tidak bertemu dengan orangnya. Sebenarnya hakul adami, dosa yang berkaitan tentang manusia itu tidak bisa langsung hilang dengan kita beristighfar dan bertobat, kecuali minta keridhaan dari orang yang kita goreskan luka. Gimana kalau kita nggak bisa ketemu lagi, Ustaz? Ya udah, mungkin sedekah atas nama dia. Lalu niatkan, ya Allah, ini saya sedekah atas nama dia, karena saya sudah tidak lagi bisa kesempatan untuk ketemu dengan dia. Moga-moga ini menghapuskan dosa-dosa saya kepada dirinya ketika pernah berbuat tidak layak. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Kemudian apa amalan doa bagi kami yang sibuk bekerja di bulan Ramadan, terutama pekerja lapangan yang tidak pernah libur dan kendur dalam pekerjaannya walaupun bulan Ramadan? Apa ada amalan khusus atau mungkin doa, Ustaz, agar bisa tetap? Amalan khususnya adalah tidaklah Allah menutup kepadamu satu pintu kecuali Allah membuka dua pintu sebagai penggantinya. Sering-seringlah memberikan makanan berbuka supaya pahala puasamu double-double. Supaya pahala puasamu double-double. Dengan engkau memberikan pahala orang yang berbuka puasa. Maka itu menutup mungkin komitmen pekerjaan yang terus berjalan pada waktu Ramadan dan tidak kendor sama sekali. Itu mungkin caranya Allah. Kamu dipekerjakan untuk mencari karunia, lalu setiap karunia itu kamu bisa sharing dan kamu bagikan kepada mereka yang berbuka atau yang membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tadi ya angkat tangan Pak Erwin ya. Baca namanya. Udah. Pak Erwin di Tegal. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Erwin. Ustadz mau nanya apa Pak Erwin, indikator? gimana Tegal? Iya, Ustadz. Tegal gimana? Hujan atau enggak hujan? Ya, masih hujan. Kalau di Tegal Alhamdulillah nih hari ini cerah. Kalau di Tegal ada warteg nggak, Pak? Nggak ada ya? banyak, Ustadz. Sate kambing yang khas ini, Ustadz. Kambing muda, Ustadz. Nggak. Kapan-kapan Kalau di Tegal kan tidak ada warteg. Karena apa? Semua warungnya ada warung Tegal. Iya. Iya. Nggih, pripun? Iya, Oke. Ustadz. Nggih. Apa indikasi Bapak bisa atau indikator kromo inggil nggak? bahwa gimana, Ustadz? Bisa kromo inggil nggak? Enggak, sakit. Alhamdulillah. Maaf ya Pak, saya bercanda supaya mencairkan suasana. Mangga, silahkan Pak. Ya. Bagaimana indikator bahwa kita ini sudah memaafkan dengan tulus gitu ya? Indikatornya apa nih kalau kita ini sudah memaafkan? Kadang kita merasa sudah memaafkan, tapi kok kayaknya ketika ada sesuatu masalah muncul lagi nih rasa sakit hati yang dulu gitu ya. Indikatornya apa, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Kalau ditanya indikator apa ketika kita sudah memaafkan dengan tulus ya, saya nggak tahu Pak. Mungkin hanya Allah yang tahu apakah kita sudah betul-betul tulus memaafkan ataukah tidak. Tapi setidaknya mampu kita raba pada diri kita.
Ketika kita merasa bahwasanya nama orang itu memang sudah betul-betul baik di depan kita, mungkin itu salah satu indikator bahwasanya kita sudah memaafkan dengan tulus. Karena sesungguhnya tidak ada yang mengetahui tentang bagaimana perasaan dan apa yang disimpulkan oleh hati kita ya kecuali yang paling tahu itu ya adalah Allah. Alimum bidatis sudur. Allah itu yang paling tahu apa yang terlintas pada hati dan dada kita, itu yang paling tahu adalah Allah itu sendiri. Ya, kalau Bapak merasa bahwasanya setiap ada sesuatu mengingatkan kembali, ya itu pada dasarnya proses manusia wajar, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memaafkan Wahsy, apakah Nabi langsung akrab dengan Wahsy yang telah membunuh Hamzah? Enggak juga kan. Rasulullah memaafkan, tapi Rasulullah tidak bisa memandang wajahnya Wahsy. Dan Wahsy mencoba menebus kesalahannya dengan akhirnya menebus dengan membunuh Musalamah al-Kadzab. Yang dia niatkan itu untuk membalas dosa besarnya dia ketika sebelum masuk Islam. Beliau lah yang membunuh Hamzah Abdul Muthalib, paman yang dicintai oleh Rasulullah. Artinya Rasulullah SAW sendiri pun pada saat memaafkan Wahsy itu pun juga tidak langsung 100% selesai. Enggak, Rasulullah pun memiliki proses untuk itu. Artinya bahwasanya teringat kembali itu wajar, Pak. Tapi yang terpenting tidak mengurangi hak dia. Hanya karena sakit hati yang muncul. Itu saja yang paling penting. Fulan ini dulu pernah jahat sama saya. Oke, saya berbuat baik sama dia. Saya memaafkan dia. Walaupun memaafkan, kadang-kadang ada satu hal, dua hal yang terjadi lalu mengingatkan kita kembali kepada kejahatan dia dulu. Tapi selama itu tidak mengurangi haknya dia dari diri kita dan tidak menjadi alasan kita untuk berbuat jahat untuk dia. Menurut saya itu sudah baik luar biasa, Pak. Ya, semoga dengan itu Allah akan memberikan hal-hal yang lebih baik lagi di masa mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya, Pak? Ya. Paham, Ustaz. Terima kasih, matur nuwun, Ustaz. Kapan-kapan kami undang ke Tegal, Ustaz. Dalam? Kapan-kapan kami undang ke Tegal nih, kapan? Nah, ini salah satu perkataan yang salah. Oh, salah. Yang benar adalah kapan saya bisa mendatangi Ustadz di Bekasi. Itu yang benar. Oh iya, ilmu itu tidak boleh ngundang guru. Penuntut ilmu itu yang seharusnya bertanya, saya kapan ya Ustadz datang ke tempat Ustadz sama teman-teman saya. Itu yang benar. Al ilmu yu'ta walayati. Ilmu itu didatangin, bukan ilmu yang mendatangi. Timba yang mendatangi sumur, bukan sumur yang mendatangi timba. Jadi mari kita rubah pola kita di dalam menuntut ilmu. Setiap ini sambil ngobrol biasa nggih Pak nggih. Banyak sekali orang itu sering ngomong, Ustadz kami rindu dengan Ustadz. Kapan Ustadz datang ke Makassar? Kapan datang ke Surabaya? Ini kurang benar. Kalau memang engkau rindu, kalau memang engkau membutuhkan ilmu, maka berikanlah pengorbanan kamu kepada ilmu yang kamu cintai dengan mendatanginya. Jadi kita lalu bertanya, kapan orang Tegal datang ke rumah kreativitas dakwah Syamilah bersama dengan kami sholat bareng, bicara tentang satu kitab dari pagi sampai sore sembari kita ngobrol. Nanti orang Bandung juga gitu. Kapan orang Bandung datang ke tempatnya Ustadz? Kapan orang Surabaya datang ke tempatnya Ustadz? Itu yang benar. Proses kita mencari ilmu itu harus dikembalikan kepada pola dan alur yang benar. Nah, sekarang pertanyaannya saya balik. Karena menurut saya pertanyaan Bapak kurang benar. Saya tanya, kapan Bapak mau ke tempatnya guru? Kapan, Pak? Nah, itu. Ustaz. Dalam? Insya Allah Ramadan ke tempat Ustaz. Kalau Ramadan kelihatannya sudah full itu kelihatannya dengan tamu-tamu yang datang, mungkin di bulan Syawal. Mau enggak dijadwalkan dengan beberapa orang, nanti datang ke sini ketemu, nanti dibuat poin perjanjian dengan bagian yang menerima penjadwalan. Moga-moga orang-orang Tegal bisa datang ke tempat gurunya. Baik, terima kasih Ustadz. Insya Allah kami akan ke sana Syawal, sekaligus mengundang Ustadz supaya teman-teman kami di sini bisa ikut mendengarkan langsung dari Ustadz Umar Mita. Amin, insya Allah.
Terima kasih Ustaz. Sami-sami Pak, yang ngapunten. Oke, terima kasih kembali Pak Erwin ya di Tegal. Kemudian saya kembali ke Q&A yang sudah ditulis. Ini. Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap orang yang fasik atau mungkar? Karena ketika kita hadapi beramal ma'ruf nahi mungkar, kadang orang bilang sabar, yang waras ngalah. Dengan dalil sabar, akhirnya mendiamkan kemungkaran itu, atau harus kita hadapi meskipun dengan resiko berseteru dan lain-lain. Mohon pencerahannya. Mengingkari kemungkaran itu perlu dua perkara. Satu ilmu, dua kemakrufan. Tidak bisa kita mengatasnamakan ingkarul mungkar tapi nggak pakai ilmu. Karena apa? Kemadharatan yang akan ditimbulkan jauh lebih besar. Karena apapun tanpa ilmu, kerusakan yang akan didapatkan lebih besar daripada manfaatnya. Yang kedua, perlu kemakrufan. Kemakrufan itu ya memahami kemampuan kita itu sampai pada tahap mana. Bukan berarti kita mendiamkan 100%, enggak. Mari kita berkaca kepada apa yang pernah terjadi pada masa Imam Ibnu Taimiyah. Murid-muridnya beliau pernah melihat pasukan Genghis Khan yang saat itu mendominasi banyak wilayah kaum muslimin. Itu minum minuman keras. Padahal sebagian dari mereka sudah masuk Islam. Maka hampir-hampir muridnya Ibnu Taimiyah itu sudah menyisingkan baju untuk melabrak orang-orang itu. Tapi ditahan sama Imam Ibnu Taimiyah. Lalu Imam Ibnu Taimiyah, guru mereka, ditanya, "Lu kenapa? Kan itu mungkar." Betul. Tapi ketika kamu tidak pandai untuk melihat kemampuan kalian dan kekuatan kalian, maka bisa jadi apa yang kalian lakukan ketika kalian melabrak beberapa tentara ini, maka akan menjadikan seluruh bala tentara teman-temannya akan datang, dan bukan hanya mereka melampiaskan dendam teman-teman mereka yang dilabrak, tapi bisa jadi akibatnya merata kepada kaum muslimin yang juga akan mendapatkan getah pahitnya. Rasulullah bukankah juga melihat kemungkaran paling mungkar ketika di Mekah, yaitu dengan kesyirikan. Dan pada saat itu Umar bin Khattab selalu berkata kepada baginda Nabi, "Alasna alal haqq ya Rasulullah." Bukankah kita juga di atas kebenaran ya Rasulullah? Nabi membenarkan apa yang ditanyakan oleh Umar dengan mengatakan, "Bala, betul Umar, umirna bisobr, bal umirna bisobr." Tapi untuk sementara ini kita diperintahkan untuk sabar. Kenapa Nabi tidak konfrontatif ketika beliau berada di Mekah? Karena beliau tahu kemampuan dirinya pada saat itu. Ini juga penting, Pak. Saya tidak menyalahkan apapun, juga tidak membenarkan apapun. Di sini saya cuma ingin menyampaikan ini loh, bahwasanya dalam persoalan amar ma'ruf nahi mungkar itu ada banyak aspek yang harus diperhatikan dengan betul-betul mendalam. Karena kesalahan dalam persoalan ini akan mengakibatkan madarat yang menimpa banyak urusan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan Ibu Nur Widayati, saat kita meminta maaf, apakah cukup dengan meminta maaf Ustadz, atau dibarengi dengan menyebutkan kesalahan yang kita lakukan kepada orang tersebut? Minta maaf juga boleh, menyebutkan kesalahan juga boleh. Kalau memang tidak bisa dua-duanya, Ibu sebutkan aja kebaikan dari orang yang pernah Ibu jatuhkan harga dirinya. Misalkan nih, Akhi Nasir pernah berbuat jahat sama saya, menyebutkan, Ustaz Umar Miran begini. Misal. Lalu akhirnya tersadarkan dan tercerahkan dengan ilmu. Lalu ingin minta maaf supaya tidak menjadi panjang di akhirat. Cuma kalau minta maaf takutnya Ustaz Umar malah tambah kecewa. Lalu minta maaf juga khawatir nanti Ustaz Umar orangnya menyelidiki. Minta maaf apa? Saya nggak akan ngasih maaf kalau kamu nggak menyebutkan tentang apa. Akhirnya Akhi Nasir mengambil sebuah sikap, ya, untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan saya.
dengan niatan untuk menghapuskan keburukan yang pernah dia sampaikan kepada orang, lalu kafarohnya dia menyebutkan kebaikan, itu juga boleh. Maka moga-moga itu yang bisa kita lakukan. Moga-moga itu bisa menjadi sebuah pencerahan kepada ilmu tentang bagaimana proses kita meminta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian saya sambung aja ya Mas, ada yang mirip nih tentang maaf. Mana tadi? Oh ya, jika kita meminta maaf kepada seseorang tapi orang itu tidak memberi jawaban, maaf ya, memaafkan, apakah kita masih berdosa, Ustaz? Kalau kita memang betul-betul sudah meminta maaf sama orang itu, betul-betul meminta maaf, ya Allah, insya Allah tahulah maksud hati kita betul-betul menyesali. Kita berusaha minta maaf, tidak direspon, kita lalu menyebutkan kebaikannya, lalu kita juga memberanikan diri untuk bersedekah atas namanya, karena kita khawatir permintaan maaf kita ditolak olehnya. Kalau semua usaha itu ikhtiar sudah dikerjakan, ya moga-moga itu tetap dinilai oleh Allah sebagai orang yang sudah menyelesaikan urusannya di dunia, supaya tidak berlanjut pada urusan di akhirat. Baik, demikian tentang maaf memaafkan. Berikutnya pertanyaan lainnya, bagaimana contoh bentuk taat istri Ustadz kepada suami saat bulan puasa tapi dalam tempat yang berjauhan, karena tidak bisa mendampingi selama bulan puasa, tidak bisa menyiapkan makan sahur, berbuka dan lain-lain. Yang ditanyakan apanya kira-kira? Bagaimana bentuk taat kepada suami ya, karena berjauhan. Menjaga hartanya, menjaga keturunannya dengan memberikan pendidikan yang terbaik, menjaga rahasianya. Yaitu termasuk kewajiban istri ketika sedang berjauhan dari suaminya. Udah, itu aja sudah cukup, insya Allah. Selama suami kita ridho dan memang pilihan itu terjadi bukan karena pilihan bersama, karena memang kondisi mendesak yang menjadikan suami terbentang jarak dengan seorang istri, ya sebagaimana yang disampaikan di dalam sabda Nabi, yaitu kamu menjaga hartanya ketika berjauhan dari suamimu, menjaga rahasianya, menjaga amanah yang dia tinggalkan, maka itu bentuk dari birrul walidain. Nah, saya malah tidak bisa menyediakan sahur Ustaz dan berbuka puasa. Itu mungkin hikmahnya apa? Gali hikmahnya. Oh, supaya ketika kamu tidak ada suamimu dekat dengan dirimu, hikmahnya adalah supaya tilawahnya tambah banyak, ya, zikirnya tambah banyak. Yang mana ketika ada suami mungkin terkadang tilawahnya itu terkurangi karena harus khidmah, karena harus menyenangkan suaminya dan lain sebagainya. Gali aja hikmahnya kenapa. Insya Allah kalau sudah menemukan hikmah, maka akan lapang jalan yang kita lakukan dimulai dari hikmah yang kita hadirkan. Itu ya. Dan ini tentang baik. Semoga Allah merahmati Ustadz, menjaga, melindungi Ustadz dan keluarga. Amin. Dan saya tidak ingin gagal panen saat Ramadan nanti, Ustadz. Bagaimana jika saya sedang menyusui bayi yang baru berusia 3 bulan dan saya juga bekerja? Saya khawatir akan mengurangi kualitas dan kuantitas ASI. Bagi mereka yang diberikan udzur oleh Allah, pergunakan udzur Allah. Cukup dengan membayar fidyah. Kalau saya menggunakan pendapat sebagian para sahabat Nabi, bagi mereka yang hamil dan mereka menyusui, maka kafarohnya adalah dengan membayar fidyah. Dan nanti harus membayar qadha, Ustadz. Ya, ada sebagian ulama, tetapi saya tidak memilih pendapat itu. Saya memilih pendapat kafarohnya cukup dengan membayar fidyah. Kenapa membayar fidyah menjadi lebih kuat? Karena konteksnya juga, kalau kita melihat beberapa wanita ada yang diberikan oleh Allah kesuburan, yang mana setiap tahun dia melahirkan ataupun dia menyusui. Kayak istri saya. Istri saya ya kalau tidak hamil ya menyusui, kalau tidak hamil menyusui. Kayak misalkan tahun ini, kemarin sebelum kami
tahu positif pada kehamilan yang ke-8. Istri saya sempat ngomong, alhamdulillah moga-moga Ramadan ini Masya Allah cukup menyusui aja. Dan ternyata Masya Allah hikmahnya luar biasa. Allah justru memberikan apa? Allah memberikan kepada beliau mengandung dengan izin Allah, walillahil hamdu, dan juga masih menyusui Noman. Nah, tentunya ya sebagaimana sering saya sampaikan ya sudah membayar fidyah. Ada wanita yang mereka diberikan oleh Allah kemudahan, dan itu ada hikmahnya. Ada wanita yang mereka diuji dengan keturunan, itu ada hikmahnya. Ya makanya kalau harus membayar qadha, wah saya tidak bisa membayangkan istri saya itu kalau harus membayar qadha, berapa tahun beliau harus membayar qadha, karena perjalanan beliau dalam pernikahan itu ya setiap tahun kalau nggak hamil melahirkan, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Berikutnya, bagaimana cara menghatamkan Al-Quran selama Ramadan Ustaz sambil bekerja? Menghatamkan itu sambil bekerja, manfaatkan waktu-waktu yang mampu untuk kita mentilawahkan Quran untuk tilawah Quran. Nah, ketika waktu kita sangat terbatas karena harus bekerja, maka manfaatkan pendengaran. Jadi mungkin pendengaran itu betul-betul sambil jalan ke kantor, sambil jalan ke tempat kerja, kita dengarkan satu juz yang akan melanjutkan tilawah kita. Maka insya Allah sama itu insya Allah. Nah, itu bisa untuk menjadi sebuah inovasi untuk menghatamkan Quran bagi mereka yang memiliki kesibukan kerja yang luar biasa. Tapi ala kulli hal, metode itu mungkin bisa beda-beda para ustadz menyampaikan apa yang bisa menjadi sebuah ide kreatif untuk menghatamkan Quran. Tapi yang paling penting dan paling basic adalah berdoalah kepada Allah. Berdoa sama Allah. Mintalah kepada Allah supaya engkau diberikan kemampuan untuk menghatamkan Quran di tengah kesibukan yang mendera. Allah a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum Ustadz, terkait ilmu yang didatangi bukan mendatangi, bagaimana dengan guru-guru yang memang guru Quran, guru ngaji yang datang ke rumah muridnya? Yang paling baik memang kita yang membawa ke tempat gurunya sebenarnya. Memang begitulah cara para ulama salaf dulu mengajarkan ilmu, bagaimana ilmu ini dipelajari. Jadi kalau kita mampu ya kita yang bawa ke tempat gurunya kalau mampu. Tapi kalau memang belum mampu karena keterbatasan kondisi dan keadaan ya guru yang didatangkan ke tempat kita. Tapi tetap anak-anak ini harus diberikan sebuah persepsi yang benar. Nanti kamu harus mendatangi guru nak. Setidaknya mendatangi guru-gurunya untuk mencari keberkahan di balik ilmu yang telah dia dapatkan. Allah alam bishawab. Baik, ada kondisi yang memang seharusnya tadi ya yang ke ideal sempurnanya, tapi kemudian ada kondisi-kondisi yang tidak bisa seperti itu, cuman perspektifnya harus dibenarkan. Ya. Sepertinya tadi adalah pertanyaan terakhir. Dan ini juga akhirnya saya bukan berarti bahwasanya ketika tadi saya menyampaikan ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Bukan berarti akhirnya nanti kita menilai ustadz itu yang ustadz itu kok datang ke sini. Enggak, itu tetap ada keutamaan. Tapi kalau ditanya mana yang lebih utama? Yang lebih utama itu adalah mendatangi guru. Tanpa menafikan kebaikan dan keberkahan ketika guru mendatangi muridnya di beberapa wilayah. Ketika ada kondisi-kondisi tertentu, saya kadang ke Surabaya, kadang mungkin saya ke Bandung gitu. Di kondisi-kondisi tertentu. Tapi bagi mereka yang sudah betul-betul lama sudah betul-betul dalam tanda kutip senior dalam thalabul ilmi, cara itu harus di-upgrade, yaitu adalah dia yang harus mendatangi gurunya. Mungkin bagi orang-orang yang baru belajar, yang mereka belum memiliki sebuah konsep mencari ilmu dalam hidup, ya orang semacam ini terkadang harus didatangi, harus dijemput bolanya. Tapi bagi yang sudah betul-betul lama ngaji, ya cara itu tidak terus-menerus dilakukan. Kalau sudah lama ngaji, di-upgrade. Dia yang mendatangi gurunya. Gitu. Allah a'lam. Iya, demikian Bapak Ibu, para
peserta, kita cukupkan ya karena pertanyaan sudah kita bacakan semua dan dijawab Ustadz Umar Mita. Insya Allah nanti berarti bertemu dengan Ustadz di bulan Ramadan hari Sabtu ya? Ya, hari Sabtu, tanggal berapa? Oke, ada tanggalnya. Pokoknya hari Sabtu, setiap hari Sabtu 3 kali ya Mas Husen ya? Ya, 3 kali, dan insya Allah nanti temanya adalah lebih mendalam tentang surga. Di kajian spesial Ramadan Masjid Al-Irsyad Surabaya. Jadi yang belum mendaftar silahkan, Anda bisa mendaftar ke nomor admin kajian. Ada banyak Ustadz yang kita hadirkan ya. Kalau ini kan kita sama-sama hadir ke Zoom ya. Peserta hadir, Ustadz juga hadir ke Zoom-nya. Dan untuk kajian spesial Ramadan ini 21 hari dari tanggal 22 Maret sampai 11 April. Untuk Ustadz Umar Mita, insya Allah hari Sabtu ya, setiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 11 pagi insya Allah. Dengan tema lebih mendalam tentang surga. Baik, insya Allah kita akan berjumpa di pertemuan yang akan datang, bismillah, dan kita tutup kajian malam hari ini dengan doa dipimpin oleh Ustadz Umar Mita. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah al-hadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma balighna ila Ramadan. Allahumma balighna ila Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, ya Rahman, ya Mujib sailin, panjangkanlah umur kami untuk mendapatkan Ramadan. Hantarkanlah Ramadan untuk kami dan jadikanlah seluruh ketaatan dan seluruh kelelahan kami di dalam bulan Ramadan Engkau terima dan menjadi mizan kebaikan yang kami petik manisnya dalam kehidupan di akhirat. Ya Allah, jagalah hati kami ya Allah di dalam bulan Ramadan ini. Jagalah hati kami dari segala macam hasad, jumawa, kesombongan, dan sederet penyakit hati yang merusak Ramadan tanpa kami sadari ya Allah. Jadikanlah kami memaknai Ramadan ini dengan makna yang sejatinya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadikanlah hati kami adalah hati yang tidak luba dan serakah dengan harapan-harapan finansial dan materi di bulan Ramadan, mengalahkan harapan yang kami inginkan untuk mendapatkan ampunan-Mu. Jadikanlah hati kami lebih bersih di bulan Ramadan, tidak menjadi hasad dengan apa yang kami temukan, dengan apa yang kami baca, dengan apa yang kami lihat. Jadikanlah kami ya Allah mampu mengambil setiap hikmah kenapa Ramadan ini Engkau berikan kepada kami, supaya kami menikmati dengan sukacita apa yang telah Engkau hadiahkan dan Engkau anugerahkan untuk kami di bulan Ramadan. Jadikanlah kami alumni-alumni Ramadan yang kelak akan tergores nama kami di dalam pintu Ar-Rayyan, pintu yang akan memanggil kami untuk meraih rahmat-Mu di balik surga seluas langit dan bumi. Jadikanlah Ramadan kami diterima. Maafkan kekurangan kami ya Allah. Kami hanyalah manusia biasa, kalau bukan karena rahmat-Mu. Berantakan semua kebaikan kami di dunia dan akhirat. Rahmati kami, walaupun kami masih penuh dengan kekurangan dan kami hanyalah pendosa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.